Hai semuanya, kembali lagi dengan Maya di sini. Teman-teman, kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan ya. Dan mohon maaf lahir dan batin. Mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah video tentang kesibukan aku di H-1 Lebaran dari pagi hari hingga sampai ke malam takbiran. Yang pertama itu aku mengerjakan orderan kue ya, jadi aku masih dapat orderan kue. Ini adalah banana gluten free dan juga dia ini vegan. Jadi orangnya pesan dari Tokopedia dan aku kirim di pagi hari. Setelah aku buat kue itu, kemudian aku masak dulu untuk di rumah supaya kalau mau aktivitas yang lainnya itu bisa dilakukan dengan tidak terburu-buru gitu ya, karena makanan sudah siap. Nah ini simple aja sih, cuma bikin sayur yang aku campur dengan jagung, sawi, terus kemudian juga ada bakso seafood. Hanya seperti itu aja, dan nanti aku udah punya stok ayam goreng yang aku pakai dari ayam ungkep aku. Next berikutnya ini aku mengukus kembali ubi ungu yang dari freezer aku, dan aku dibantuin di dapur sama bocil. Jadi ini aku masih ada orderan 3 ya, tadi yang pertama, dan ini aku mengerjakan orderan yang kedua yaitu gluten free brownies. Nah, jadi orangnya minta versi gluten free dengan tepung mocaf. Kemudian juga dia minta supaya ini non dairy. Jadi aku menggunakan dark cooking coklat di sini. Dan ini browniesnya sudah siap dipanggang. Orangnya hanya minta dengan almond slice dan choco chip aja, nggak yang terlalu ribet-ribet banget. Dan ini udah siap, jadi udah selesai dipanggang. Dan ini hanya tinggal menunggu di pick up sama Bang Gojek. Next berikutnya ini aku membuat ubi ungunya, udah jadi cake ya. Jadi aku nggak buat detailnya teman-teman karena buru-buru banget. Dan di sini aku sudah memanggang cake ubi ungu yang pertama. Nah, di sini aku pakai loyang sultan. Di bagian bawahnya itu kita kasih air, ditaruh di wadah stainless supaya bagian yang tajam-tajam dari si loyang sultannya itu dia tidak cepat gosong. Next ini berikutnya aku sudah memulai adonan kedua untuk cake ubi ungu juga ya. Jadi aku membuat cake ubi ungu ini 2 buah. Yang pertama itu untuk teman suami aku, jadi kita buatnya ini gluten free dan juga dia nggak pakai pengawet sama sekali, jadi ini adalah cake sehat. Sementara kalau cake ubi ungu yang kedua itu aku kasih untuk tetangga aku yang suaminya kena diabetes. Jadi gulanya aku kurangi tetapi sama komposisi lainnya, jadi cake-nya juga aman untuk dikonsumsi walaupun dia punya diabetes.
Lalu berikutnya, ini aku sudah mempersiapkan untuk orderan yang ketiga. Ini adalah brownies juga, tapi dia browniesnya yang hanya satu topping aja, ini dengan choco chip. Jadi ini ada orang tiba-tiba mendadak, dia pesen untuk hampers untuk daerah Depok, orangnya dari Medan. Oke teman-teman, bisa dilihat ini cake ubi ungu yang pertama yang akan dikasih untuk temen dari kantor suami aku ya. Jadi kena tinggalnya deket sini dan hubungannya juga cukup dekat. Jadi kita kasih cake ubi ungu ini gitu ya, karena dia kan dokter, pasti sukanya yang lebih sehat. Karena itu kita kasih ini buat dia. Nah di sini terlihat kan, memang dia tidak gosong nih teman-teman yang bagian tajam-tajamnya itu. Oke, ini adalah cake ubi ungu yang kedua yang akan aku kasih untuk tetangga aku yang sakit diabetes itu. Next berikutnya teman-teman, ini aku habis ngetrim daun pandan. Ini aku mau buat sari pandan lagi, karena aku rencananya mau bagi-bagiin hampers ini untuk tetangga-tetangga aku, yaitu aku buat leker Holland pandan. Tetapi aku tidak pakai pasta, melainkan aku menggunakan sari pandan asli. Nah kali ini aku buat 2 kali lebih banyak dari yang sebelumnya pernah aku videoin. Di sini aku menggunakan sekitar 100 helai daun pandan ya. Dan ini adalah orderan gue yang ketiga, brownies dengan satu topping aja choco chip, dan itu ada kartu ucapannya. Jadi sudah siap dikirim, udah selesai dipanggang, dan ini aku hanya tinggal menunggu abang Gojek untuk di pick up ya teman-teman. Dan ini aku panggang brownies lagi, tetapi ini brownies dengan gula palem, karena anak aku bilang, duh kok bikin kue tuh buat orang terus gitu ya, dia nggak pernah dibikinin kue lagi. Jadi karena itu aku sempet-sempetin ya, aku bikin brownies dengan gula palem untuk dia. Nah ini daun pandannya tadi udah selesai dicuci, udah aku gunting-gunting nih, dan kita akan blender untuk kita diamkan sesaat supaya bisa dipakai untuk bikin leker Holland pandannya ya. Dan inilah penampakan dari brownies gula palem yang aku buat untuk anak aku. Ini lebih enak ya menurut aku daripada pakai gula biasa. Dan ini toppingnya aku pakai keju parut, kemudian almond slice sama choco chip. Disesuaikan saja dengan requestnya si bocil ya teman-teman. Karena memang dia sukanya tuh yang seperti ini. Dan ini anaknya udah gak sabar. Ini masih panas-panas sampai akhirnya aku kasih kipas angin supaya bisa cepet dimakan sama anaknya, karena dia udah kepengen banget. Dan teman-teman, ini aku sudah mulai membuat adonan untuk leker Hollandnya. Nah, leker Holland ini biasanya aku buat yang keju, dan untuk kali ini baru pertama kalinya aku bikin yang versi pakai daun pandan ya. Nah, ini sudah selesai dan aku akan bikin dulu nih guratan-guratannya teman-teman. Kemudian nanti kita akan kasih topping. Toppingnya sih aku nggak yang terlalu banyak banget. Di sini aku hanya memakai almond slice aja sama choco chip. Nah kalau aslinya buttercook atau leker Holland ini ya, kalau di Belanda itu dia biasanya hanya dengan almond slice aja toppingnya, setahu aku gitu ya. Dan teman-teman, ini untuk toppingnya aku buat seperti ini modelnya, jadi kayak ada bunga-bunganya gitu biar terlihat lebih cantik lah ya. Namanya juga untuk hampers kan, dibagi-bagiin untuk tetangga-tetangga dekat rumah.
Dan seperti ini penampakannya teman-teman, siap kita panggang. Oke, ini udah masuk nih teman-teman untuk panggangan kue pertama. Dan kemudian ini untuk kue kedua. Lalu ini kue pertamanya sudah selesai. Untuk resepnya ini aku tidak membuat cara membuatnya ya di dalam video ini teman-teman, tetapi resepnya akan aku taruh saja di description box. Itu gampang banget bikinnya, nggak pakai susah. Dijamin pasti teman-teman bisa karena cake ini anti gagal. Oke, ini udah adonan yang berikutnya dan siap dipanggang. Kemudian tadi suami aku udah nganterin kuenya ke temennya yang ubi ungu itu. Ternyata temennya itu yang dokter sudah menyiapkan hampers juga untuk kita. Ini kita dikasih puding Oreo coklat. Nah teman-teman, ini udah jadi sekitar 3 kue Laker Holland pandannya. Dan untuk browniesnya ini kemakan sudah hampir setengah. Jadi emang kayaknya anak aku betul-betul kangen banget sama brownies, karena memang udah lama banget nggak bikin brownies. Jadi dia doyan banget sampai akhirnya nggak makan malam deh, malahan jadinya makan brownies aja. Oke, ini penampakannya ya teman-teman. Kalau menurut aku sih lumayan cantik ya dibikin seperti itu. Walaupun sebenarnya warna pandannya nggak terlalu keluar banget, karena ini kan belum diinepin ya. Aku cuma bikin gitu aja, di blend aja dan itu langsung dipakai gitu. Jadi warnanya nggak terlalu hijau banget. Oke, ini masih memanggang teman-teman. Jadi pokoknya total aku di hari ini dari pagi sampai malam sekitar jam 1 pagi atau hampir setengah 2 gitu, itu aku buat total sekitar 15 kue sendirian dari pagi sampai tengah malam. Dan ini kondisi dapurnya, aku udah gak sanggup beres-beres dan ini hanya aku cuci aja piring-piring yang kotornya. Dan besoknya temen aku ada yang nganterin ketupat, jadi kita tukeran, barter. Aku kasih Laker Holland pandan buat dia dan dia ngasihin aku ketupat. Ini ketupatnya enak banget karena aku paling suka banget dapat ketupat pada saat lebaran. Dan di hari berikutnya ini suami aku yang masak. Ini di hari lebaran yang pertama, jadi masaknya itu aja karena kan aku juga udah dapetin ketupat. Dan inilah penampakan dari si Laker Holland pandannya itu ya teman-teman. Dan ini tuh enak banget. Jadi benar-benar berasa yummy banget. Walaupun memang kalau Laker Holland itu kan cake-nya identik dengan rasa mentega atau margarin atau butter gitu ya. Dia berpadu dengan tepung terigu. Nah kalau teman-teman mau lebih sehat, pakai aja untuk tepungnya itu pakai tepung mocha. Jadi pakai yang versi gluten free. Gitu setahu aku. Itu enak juga kok, nggak terlalu berasa banget untuk si kasavanya, singkongnya. Oke teman-teman, ini udah siap diantar, sebagian sudah diangkut ya sama suami aku, udah diantarin ke tetangga. Dan ini yang tersisa. Jadi seperti itu penampakannya. Dan di sini aku cuma kasih kayak dengan paper dole, lalu cuma ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu aja model hampersnya yang kita bagiin untuk tetangga. Dan selain si Laker Holland, karena ada beberapa keluarga yang dalam rumahnya itu dia anggotanya banyak, jadi aku tambahin dengan brownies juga. Nah ini penampakan dari ketupat yang udah aku potong-potong dan siap dimakan, yang aku dapat dari temen aku itu. Jadi pokoknya kalau memang dapat ketupat sayur gitu ya di hari lebaran itu rasanya tuh spesial banget, beda dari hari-hari biasanya. Dan ini ternyata temen aku jualan sehari-harinya, nanti next kayaknya aku kepengen order supaya bisa dimakan di hari biasa. Oke, ini browniesnya udah jadi. Stok almond slice aku habis, jadi belum beli lagi. Dan ini aku pakai kacang kenari dan choco chip aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.